Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai nikmat sehat, waras akal dan waras hati. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Sungguh memprihatinkan bila kita memperhatikan berbagai perangai buruk dipertontonkan oleh para habib yang mengaku cucu dari keturunan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun pada umumnya mereka tidak berilmu, berakhlak buruk, gila hormat dan senang untuk selalu dipuji, bersikap kasar dan jauh dari sifat rendah hati, berceramah hanya berisi hurufat dan provokasi serta caci maki sana-sini. Kini seluruh umat Islam Indonesia telah tersadar penuh heran dan bertanya-tanya, benarkah model seperti mereka, bagian dari keturunan keluarga Nabi yang dikenal mulia, sementara sikap dan perilaku mereka tak sedikit pun menunjukkan kemuliaan ajaran akhlak yang diwariskan Nabi. Seluruh umat Islam kini sudah mulai peduli pada kehebohan isu nasab Habib Ba'alwi, imigran gelap dari Yaman, yang selama ini disanjung-sanjung setinggi langit, dipersepsikan sebagai cucu keturunan Nabi secara serampangan, keliru dan ngawur, hanya berdasar klaim sepihak. Kesadaran ini tentu saja bukan hanya dipicu dari kesimpulan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap batilnya pengakuan ketersambungan nasab mereka kepada keturunan keluarga Nabi, tetapi lebih kepada aspek sejarah keberadaan mereka sejak awal hingga hari ini. Mereka telah menimbulkan banyak persoalan yang merusak sendi-sendi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Para Habib Ba'alwi selama ini hanya membangga-banggakan gelar dan status mereka yang dipersepsikan bagian dari keluarga keturunan Nabi, sesungguhnya merupakan pembodohan massal terhadap saudara-saudara kita umat Islam Indonesia yang kini semakin banyak diperbudak oleh para Habib Ba'alwi. Kaum imigran gelap ini merasa lebih mulia dan terhormat. Dengan angkuh dan sombong mereka angkat dagu kepada masyarakat pribumi sebagai pemiksah republik yang diperjuangkan dengan nyawa dan darah. Maka pantas intuisi Bung Karno menginginkan mendeportasi mereka kembali ke negeri asalnya setelah melihat gelagat bahaya yang telah lama dibaca oleh para tokoh-tokoh bapak pendiri bangsa. Kesombongan spiritual dengan gelar kebanggaan para habib justru banyak bertentangan dengan inti ajaran agama Islam warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengistimewakan darah tertentu dan keturunan tertentu kecuali takwanya. Dengan demikian, apa yang disombongkan dengan darah para habib dan kehabibannya merupakan upaya mereka mempertahankan eksistensi kemuliaan yang selama ratusan tahun telah mereka dapat secara batil, sekaligus upaya pembodohan yang telah lama dirawat oleh umat Islam yang menganggap para habib dekat dengan Nabi dan dekat dengan surga, seolah-olah mereka semua wakil Tuhan. Padahal kami memahami bahwa Tuhan tidaklah diskriminatif, hanya memuliakan satu golongan dan merendahkan golongan lain. Kiai Haji Muhammad Abbas Bili, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ummah Buntet Cirebon, mengaku tidak kaget dengan temuan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terkait putusnya nasab para habib turunan Ba'alwi Yaman kepada keturunan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai keturunan Sunan Gunung Jati yang dikenal di Indonesia sebagai Duriyah Nabi atau keturunan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengaku sudah mengetahui sejak muda dari ayahnya bahwa nasab para Habib Ba'alwi tidaklah tersambung kepada keturunan keluarga Nabi. Gus Abbas memaparkan, dari dahulu sejak zaman abad ke-8, Imam Fakhruddin Ar-Razi telah menyatakan dengan jelas bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa An-Nafat tidak memiliki seorang anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Oleh karenanya di abad ke-13, Sayyid Ainur Rafiq, raja atau penguasa Hijaz dari Syarif Al-Hasani, melarang Ba'alwi dan turunannya menggunakan atau menyematkan nama Sayyid atau Syarif
sebab tidak adanya bukti nasab mereka tersambung kepada keturunan keluarga Nabi atas dasar kajian-kajian ilmiah sebelumnya. Saat terjadinya polemik penolakan nasab Ba'alwi sebagai cucu keluarga Nabi, beserta ketetapan batilnya pengakuan mereka. Seperti halnya beberapa dekade terakhir, salah satu nakobah asyraf di Mesir, seorang Syarif Al-Hasani telah menyimpulkan dan menyatakan bahwa pengakuan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada turunan keluarga Nabi adalah batil, ditinjau dari berbagai catatan-catatan kajian secara ilmiah, melalui kitab-kitab nasab dan sejarah serta uji genetika. Kalaupun ada perdebatan antara ahli nasab internasional, khususnya Nasabatul Ashraf khususnya di Irak ataupun di Mesir, mengenai tersambungnya nasab Ba'alwi kepada keturunan keluarga Nabi, semuanya telah dianggap sebagai klaim sepihak dari turunan Ba'alwi atau ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alwi, lantaran tak memberikan dalil apapun tentang pengakuannya, seperti pemaparan secara komprehensif yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Walaupun demikian faktanya, namun para habib turunan Ba'alwi yang mengaku keturunan keluarga Nabi itu masih saja memaksa. Di berbagai media sosial, dengan penuh percaya diri menganggap bahwa diri mereka bagian dari keturunan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nasab yang mereka sambung-sambungkan kepada nasab suci keturunan keluarga Nabi, tak sedikit pun mereka mampu memberikan sanad yang terbukti benar adanya. Bila demikian adanya, hal ini merupakan penodaan dan pelecehan terhadap simbol-simbol kesucian keluarga Nabi, merupakan perampokan kemuliaan yang dirampas dari keluarga Nabi, merupakan kedustaan dan kebohongan besar terhadap umat Islam. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya para keturunan keluarga Nabi yang ada saat ini. Apakah mereka terjaga dari segala dosa sehingga bebas melakukan apa saja? Ataukah mereka punya kewajiban yang sama dengan umat Islam lain dalam hal menjaga sikap dan ketakwaan, serta patuh dan mengikuti jejak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Hasan maupun Husain adalah keturunan keluarga Nabi melalui jalur nasab. Namun, ada pula orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi bukan melalui jalur nasab, tetapi karena jalur sebab. Mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim, mereka juga mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadits yang panjang, diriwayatkan oleh Katsir bin Qais dalam Sunan Abu Daud disebutkan, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Oleh karena itu, yang menjadi pewaris Nabi adalah orang-orang yang berilmu, baik itu duriyah atau keluarga keturunan secara nasab maupun bukan. Apabila ternyata ada keturunan keluarga Nabi secara nasab, namun ia sekaligus seorang ulama, maka lengkaplah kemuliaannya sebagai pewaris Nabi karena ilmu dan nasabnya. Namun bila saja ada keturunan keluarga Nabi secara nasab, dan ia jauh dan bahkan tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi, ia bukan hanya tidak diakui sebagai keturunan keluarga Nabi, tetapi ia juga tidak termasuk dalam golongan Nabi. Syekh Ibnu Athilah As-Sakandari dalam kitabnya, Tajul Arus, mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang mengadu kepada Allah, "Barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku." Dengan kata lain, siapapun orangnya tanpa pandang bulu, apabila mengikuti jejak Nabi Ibrahim, baik keluarga ataupun tidak, maka ia akan menjadi golongan Nabi Ibrahim. Sebaliknya, walaupun dia ayah atau paman Nabi Ibrahim, walaupun mereka keluarga Nabi Ibrahim sendiri karena tidak mengikuti jejaknya, mereka pun akhirnya akan celaka. Oleh karena itu, mengikuti sikap-sikap baik para utusan Allah akan menjadi penentu. Bisa jadi, ada keluarga Nabi tetapi tidak mengikuti jejak Nabi, dia tidak dapat diakui sebagai bagian dari keluarga Nabi. Begitu pula sebaliknya, siapapun yang bukan dari keluarga Nabi, namun patuh dan tunduk kepada ajaran Nabi, ia bisa dianggap menjadi keluarga Nabi. Semua tergantung pada kepatuhan dan ketundukan mengikuti ajaran Nabi. Salman adalah sahabat yang patuh, orangnya kuat dan idenya cemerlang,
Akhirnya sahabat Muhajirin dan Ansor masing-masing menganggap Salman adalah bagian dari mereka. Begitu pula Rasulullah. Beliau menyahut pengakuan para sahabat dengan mengatakan, Salman adalah bagian dari kita sebagai Ahlul Bait Nabi. Salman Al-Farisi bukanlah darah daging Rasulullah dan juga bukan keturunan suku Quraisy. Salman merupakan seorang Persia, namun demikian ia diakui oleh Nabi sebagai keluarga Nabi. Sebab ia beriman dan patuh, mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Bagi individu yang memiliki garis keturunan kepada keluarga Nabi, atau yang biasa disebut Sayyid dan Syarif, mereka pasti akan dianggap berilmu di bidang agama sebagai penghormatan bagi mereka. Dalam masyarakat Islam sendiri, memuliakan keturunan keluarga Nabi Muhammad merupakan salah satu yang dianjurkan. Maka tidak heran bila praktik habibisasi dan ba'awisasi di Indonesia cenderung marak, seiring semakin bertambahnya orang-orang bodoh mau dipecundangi para habib yang mengaku-ngaku keturunan keluarga Nabi secara dusta, tanpa memberikan bukti-bukti. Dalam beberapa latar belakang sejarah serta pendidikan para kiai dan ulama Nusantara, keturunan keluarga Nabi Muhammad selama ini telah diposisikan pada kedudukan mulia, diasumsikan lebih penting dalam kehidupan umat Islam, sehingga banyak yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari keluarga Nabi, atas dasar motif politik kepentingan yang memiliki banyak keuntungan. Menurut antropolog New York University Ismail Fajri, kasus ini bukanlah hal baru. Sejak masa lampau, pandangan terhadap sosok Habib yang dianggap bermartabat sebagai keturunan keluarga Nabi itu telah banyak bermunculan. Gelar Habib pun turut diincar oleh para penguasa untuk dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan. Sedangkan pada masa sekarang, bagi masyarakat yang masih menganggap Habib sebagai gelar yang bermartabat, dapat dianggap penting sebagai salah satu modal untuk mencapai pengaruh kekuasaan religius, seperti menjadi kiai dan ulama. Imigran gelap Yaman di Indonesia, baik kaum Ba'alwi maupun non-Ba'alwi, mereka memiliki rangkaian cerita sama yang relatif baru terekam, lantaran inisiasi kolonial Belanda mendatangkan mereka dari negara miskin Yaman ke tanah Nusantara demi tujuan imperialisme. Belanda yang traumatik dengan rangkaian perlawanan warga dan umat Islam di seluruh Nusantara, terutama setelah Perang Diponegoro yang berakhir tahun 1830 dan Perang Padri di Aceh tahun 1803 hingga 1837, berakibat pada kebangkrutan akut VOC, hingga terpecahnya Belanda menjadi Luxembourg, Belgia, dan beberapa daerahnya lepas dianeksasi negara lain di Eropa. Untuk itulah, penjajah Belanda dalam 5 tahun setelah bangkrut akibat kekalahan perang, mereka melakukan politik rasisme yaitu segregasi kelas dan kasta di tengah-tengah masyarakat Nusantara untuk meredam perlawanan pribumi, terutama perlawanan umat Islam di berbagai wilayah kiai dan ulama, serta kesultanan yang bertebaran di Kepulauan Nusantara. Disinilah awal mula Belanda mendatangkan imigran gelap Yaman yang siap bermigrasi besar-besaran dengan iming-iming pasti dan menggiurkan untuk menjadi antek-antek Belanda. Melihat kondisi Yaman yang minus dan sangat miskin, negeri asal mereka tempat datangnya kematian, serta jaminan kemakmuran dan fasilitas lebih di negeri tujuan, imigran gelap Yaman rela menempuh risiko meninggalkan negeri asalnya yang jauh, hingga mereka tiba berbondong-bondong di Nusantara, dengan berbagai fasilitas gratis, mendapat pekerjaan dan gaji di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, tempat perniagaan milik Belanda, hingga menjadi kapitan Belanda di banyak kota, serta menjadi mufti yang berfatwa demi kepentingan Belanda. Mereka terlanjur enak hidup di bumi potongan tanah surga, hingga kini mereka justru enggan dan tak kunjung akan kembali pulang ke tanah moyang mereka Hadarmut, tempat datangnya kematian. Di saat yang sama, ketika perjalanan menjadi lebih mudah dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1889, migrasi besar-besaran Yahudi Yaman ke Palestina dan daerah Asia Tenggara, sekitar 10% dari populasi Yahudi Yaman, menetap di Yerusalem, Israel, Jaffa, atau di pemukiman pertanian. Yaman tak lagi menjadi tempat aman bagi orang-orang Yahudi.
Pada tahun 1922, ketika pemerintah Yaman mulai memberlakukan keputusan anak yatim dengan keras, semakin banyak orang Yahudi yang ingin berimigrasi. Menyusul pemungutan suara pemisahan tanah Palestina tahun 1947, di mana PBB memutuskan untuk memecah Palestina dan memberikan sebuah negara kepada orang-orang Yahudi. Muslim Arab di Yaman dibantu oleh kepolisian setempat, mulai melakukan kerusuhan dan menghancurkan ratusan rumah orang Yahudi serta pembunuhan terhadap 82 orang Yahudi di Aden. Hal ini melumpuhkan komunitas Yahudi secara finansial, membuat takut orang-orang Yahudi mengenai masa depan mereka di Yaman. Situasi yang semakin berbahaya ini menyebabkan migrasi seluruh komunitas Yahudi Yaman antara bulan Juni 1949 dan September 1950 dalam operasi Karpet Ajaib. Selama periode ini, lebih dari 50.000 orang Yahudi Yaman berimigrasi ke Israel dan Asia Tenggara. Migrasi yang lebih kecil berkelanjutan dibiarkan hingga tahun 1962. Saat ini, mayoritas dari 500 juta orang Yahudi keturunan Yaman di seluruh dunia tinggal di Israel. Mereka adalah warisan 2000 tahun Yahudi Yaman. Bagi kita, sungguh sangat mudah memahami mengapa imigran gelap dari Yaman terlibat dalam berbagai pengkhianatan kepada perjuangan pribumi, dan mengapa pula mereka absen dalam berbagai momen penting menuju berdirinya NKRI yang berdaulat. Sejak awal kedatangan mereka di Nusantara hingga era reformasi, para imigran gelap Yaman sungguh jauh. Mereka lebih banyak hanya menimbulkan berbagai masalah. Imigran non-Ba'alwi, awalnya mereka secara faham keagamaan mereka sama dengan Ba'alwi. Namun karena perlakuan rasis dari Ba'alwi, maka perlahan pemahaman keagamaan mereka bergeser mengikuti faham Wahabi, yang semakin jauh mereka menjadi kelompok takfiri, terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme, terutama setelah mendapat sokongan dana dari proksi Zionis, Islam transnasionalis pro-khilafah, seperti Hizbut Tahrir, atau Al-Qaeda pimpinan imigran Yaman di Saudi, Osama bin Laden, maupun ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dari Yahudi Samaritan bernama asli Simon Elliot. Tokoh-tokoh Yamanis non-Ba'alwi Indonesia yang terlibat dalam hal ini, seperti Abu Bakar Ba'asyir, Abu Jandal At-Tamimi, Umar Patek, dan semua potensi yang muncul dari afiliasi dengan mereka, yaitu golongan Wahabi takfiri. Mereka lebih mudah diidentifikasi dan dilokalisir, karena menabrak budaya dan tradisi serta faham Islam di Nusantara. Yang lebih sulit dan harus diwaspadai, adalah mereka yang faham dan ritualnya sama, serta mampu menyusup ke sendi-sendi kebudayaan Nusantara, namun bertujuan membelokkan sejarah, menghipnotis kesadaran masyarakat Nusantara, kemudian melakukan kapitalisasi agama dan perbudakan spiritual atas nama klaim sesat sebagai keturunan Nabi. Padahal sejatinya baik secara kajian sejarah, pustaka maupun genetika, mereka adalah sama sekali bukan bangsa Arab, dan bahkan bila dibaca lebih jauh, gerakan migrasi orang-orang Yahudi pada periode yang sama, mereka terindikasi keturunan Yahudi Ashkenazi Khazar Kaukasus. Di antara mereka adalah imigran gelap Yaman, klan Habaib Ba'alwi dan non-Ba'alwi.